Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Selanjutnya, coba berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Anggita, Hadir. Anissa, Hadir. Belvania, Hadir. Cherry, Hadir. Cinta, Hadir. Dea, Hadir. Imelda, Hadir. Kansa, Hadir. Marceli, Hadir. Octavia, Hadir. Nova, Hadir. Najwa, Hadir. Fiona, Ratna, Salva. Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Oke. Masih semangat belajar? Masih. Mau senam dulu kita? Mau nggak? Mau senam? Oke, silakan berdiri. Kita senam dulu sebelum kita memasuki pelajaran. Siap? Tangan ke atas Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melihat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, boleh sambil bersuara. menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan,
Dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, selesai. Semangat? Siap belajar? Siap. Oke, kita ke pembelajaran berpikir komputasional. Jadi, tujuan dari kita belajar berpikir komputasional itu ada 3. Yang pertama itu kalian mampu mengidentifikasi peran algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa menganalisis bagaimana algoritma deep learning. Yang ketiga itu kalian bisa merancang solusi sederhana yang memanfaatkan konsep algoritma. Jadi ketiga ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita pahami dalam pembelajaran berpikir komputasional. Nah, jadi apa yang kalian ketahui seputar berpikir komputasional? Secara umum, computational thinking atau berpikir komputasional itu adalah sebuah kemampuan apa? Berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh dan ya, jadi semuanya harus teratur. Arti dari algoritma itu adalah berurutan atau teratur. Oke. Maksudnya itu dengan kata lain, berpikir komputasional bukannya menuntut kita menjadi seperti komputer, melainkan kita diminta untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan-ilmuwan hebat penemu komputer. Hebat ya? Siti adalah metode berpikir yang dipakai Ketika menulis program berpikir di sini adalah berpikir dalam pemecahan masalah. Oke, paham? Paham? Oke. Ibu ada contoh. Contohnya sederhana. Ketika ingin memakan kentang. Ada aturannya kan? Ketika kalian ingin memakan sebuah kentang, maka apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana urutannya? Dan mana kita harus memulainya? Dan apa saja yang kita butuhkan, benar? Nggak mungkin kentang itu bisa langsung kita makan. Kentang itu dari mana? Kan kita harus tahu kan asal-usulnya kita beli kentang itu di mana. Oke? Karena kita belajar tentang algoritma. Tadi Ibu bilang lagi algoritma apa? Urutan masalah. Ini penyelesaiannya. Yang pertama, apabila kita ingin memakan kentang, maka kita harus memilih kentang. Yang kedua, apabila belum ada kentang, maka kita harus membelinya di swalayan. Ya, atau di warung boleh. Yang ketiga, ketika sudah ada kentang, maka setelah dikupas, kita akan memikirkan lagi akan diapakan kentang ini. Selanjutnya, terakhir, jadi kalau kita ingin memakan kentang itu ada urut-urutannya. Paham sampai sini? Oke, intinya dalam menyikapi suatu masalah, kita itu dituntut untuk berpikir secara teratur dan runtun. Apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, bagaimana cara memulainya, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kan, saat kalian bangun tidur, ada runtutannya kan kalau kalian mau ke sekolah. Bangun tidur, ngapain? Mandi, atau sebelum mandi bisa jadi
menyiapkan pakaian, atau sebelum menyiapkan pakaian, pakaiannya disetrika dulu, ya kan? Ada runtutan-runtutan yang harus kita laksanakan sebelum kita berangkat sekolah. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Ada metode Siti, ada 4. Atau ada 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama apa? Decomposition. Yang kedua? Pattern recognition. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algorithm design. Kita bahas dulu yang pertama. Decomposition. Apa decomposition? Menjadi bagian-bagian. Berarti data atau masalah yang kita punya itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Ya kan? Satu masalah pasti ada masalah yang kecil terlebih dahulu yang bisa kita susun untuk menyelesaikan suatu masalah. Paham? Selanjutnya, pattern recognition. Apa? Dalam data yang nantinya akan digunakan prediksi dan penyajian untuk menyelesaikan suatu masalah atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita balik lagi ke berangkat sekolah. Pasti runtutannya setiap orang ada beda-bedanya kan? Ada misalnya ada yang bangun tidur dulu, nyiapin makan dulu, baru nyiapin baju, baru mandi. Ada yang bangun tidur langsung mandi dan sebagainya. Ya paham? Benar? Benar. Jadi itulah gunanya kita memahami tentang pattern recognition. Selanjutnya abstraksi. Apa abstraksi? Melakukan, menghasilkan pola. Dengan kata lain, abstraksi adalah proses penalaran jadi, kalian akan dimintai untuk penalaran dalam membentuk kesimpulan dalam sehari-hari. Selanjutnya, algorithm design. Oke, jadi gunanya algoritma kalian harus menuliskan runtutan dari masalah. Sehingga orang bisa memahami permasalahan kalian nanti ujungnya seperti apa. Menyelesaikannya seperti apa, itu kegunaan dari algoritma. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan tentang 4 metode Siti atau berpikir komputasional ini? Tidak ada? Paham semua? Paham. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan satu tugas. Ini ada apa? Nasi goreng. Kalian kerjakan nasi goreng menggunakan berpikir komputasional. Penalaran digunakan, logika digunakan, algoritma digunakan menggunakan 4 metode tadi. Ya. Apa tadi 4 metodenya? Yang pertama decomposition, yang kedua pattern, yang ketiga abstraksi, yang ketiga algoritma. Paham? Nanti Ibu minta kalian mempresentasikan hasil kalian mengerjakan tugas. Oke? Bisa? Oke, bagiin ke belakang, Nak. Oke, satu meja satu aja. Kerjanya bareng-bareng gak apa-apa. Oke. Sudah ada semua? Sudah, silakan mengerjakan. Iya. Diskusikan ya, apa tugasnya. Kalian siapkan juga, tuliskan namanya, nama anggotanya, kelasnya, jangan lupa ditulis.
10 menit ya, cukup ya. Silakan kerjakan, Nak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Silakan. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah selesai semua? Tadi Ibu tadi minta presentasi kan? Ada 4 metode yang harus kalian presentasikan untuk cara menyelesaikan membuat nasi goreng. Ada yang berani tunjuk tangan? Coba. 4 orang. Ayo tunjuk tangan. 4 orang, tunjuk tangan dulu ayo. Ada yang berani? Boleh, 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Itu sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Mau sendiri-sendiri? Mau barengan? Oh boleh. 1 lagi siapa? Oke. Dari yang membahas tentang decomposition dulu. Maju coba. Beri tepuk tangan dong. Oke, silahkan. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data atau proses atau masalah menjadi bagian yang lebih kecil. 1. Siapkan wajan, spatula, pisau, talenan, kompor. 2. Siapkan bawang merah, bawang putih, gula, garam, cabai, dan kecap. 3. Siapkan nasi, telur, minyak goreng, sayur. Dan 4. Potong semua bahan-bahan, ulekkan bumbu, panaskan minyak goreng, telur, tumiskan bumbu, masukkan nasi, dan aduk secara basah. Secara rata. Iya ya, secara rata. Oke. Paham sampai sini tentang decomposition, paham? Posisi-posisi atau urutan kita menyelesaikan suatu masalah, yaitu memasak nasi goreng. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih. Oke, yang mempresentasikan tentang pattern recognition. Siapa? Ayo, pattern. Ya, silakan maju ke depan. Silakan. Mengenal pola adalah kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola dalam data. Berilah tanda centang yang termasuk tahapan mengenal pola pada kegiatan membuat nasi goreng. Untuk membuat satu proses nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Oke, benar, untuk membuat nasi goreng kita harus membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Jadilah nasi goreng dari menyiapkan alat-alat, menyiapkan bahan-bahan, dan proses memasaknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk yang membahas tentang abstraksi, ayo ke depan. Silakan ke depan. Jelaskan kepada teman-temannya abstraksi dalam pembuatan nasi goreng. Abstraksi adalah kemampuan memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Iya. Berikut ini contoh kegiatan yang merupakan abstraksi pada saat memasak nasi goreng adalah Ya, abstraksinya apa? Mencatat urutan langkah membuat nasi goreng. Ya, boleh. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya apa? Algoritma desain dalam membuat nasi goreng. Silakan ke depan. Bagaimana algoritma dalam pembuatan nasi gorengnya? Silakan jelaskan. Algoritma
Algoritma adalah kemampuan membuat tahapan demi tahapan penyelesaian masalah. Urutan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng. Yang pertama mulai dengan memanaskan minyak. Yang kedua tumis bumbu. Yang ketiga masukkan nasi ke wajan. Yang keempat aduk nasi dan bumbu sampai merata. Yang kelima angkat nasi dan siap dihidangkan. Oke, paham urutannya membuat nasi goreng? Algoritmanya? Paham. Oke, terima kasih. Sampai di sini paham semua ya, 4 metodenya ya? Paham menyelesaikan sebuah masalah menggunakan algoritma, paham? Menggunakan berpikir komputasional. Mengerti? Jadi kalian harus mengingat tentang decomposition, pattern recognition, abstraksi, dan algoritmanya seperti apa. Oke? Oke, menurut Ibu kayaknya sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih. Minggu depan kita akan belajar materi yang selanjutnya. Apa kita mau senam lagi? Mau? Boleh? Sekali lagi kita senam untuk penutupan sebelum kita pulang. Boleh? Biar semangat. Ayo, boleh berdiri. Sekali lagi sudah tuh? Sudah. Boleh bersuara biar ceria. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, silakan duduk. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ayo ketua kelas, silakan. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.